Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film It's Okay Not to Be Okay episode 10. Dikarenakan insiden sebelumnya, Sang Tai diberi obat penenang dan dirawat di salah satu ruangan di rumah sakit. Gang Tai yang lelah secara emosional menunggu di luar kamar. Gang Tai akhirnya keluar mencari udara segar dan Ko Mun Yeong mengikutinya. Ia lalu berkata pada Ko Mun Yeong untuk berhenti mengikutinya karena ia ingin bersama dengan kakaknya. Ko Mun Yeong mencoba menghibur Gang Tai dengan mengatakan kejadian di sungai dulu bukanlah salahnya. Namun Gang Tai terus merasa bersalah dan mengaku ia memang sempat ingin meninggalkan kakaknya agar ia mati. Meskipun ia akhirnya menolong Sang Tai dan Sang Tai yang meninggalkannya tenggelam. Gang Tai berkata kepada Ko Mun Yeong seharusnya Ko Mun Yeong tak usah menyelamatkannya. Karena gara-gara Ko Mun Yeong menyelamatkannya, Gang Tai jadi hidup seperti itu. Sang Tai masih terdiam di kamarnya dan tidak mau keluar. Gang Tai kemudian menunggu dengan sabar. Gang Tai dan Sang Tai sama-sama keras kepala. Sang Tai tak mau menghampiri adiknya terlebih dahulu. Begitu pula dengan Gang Tai yang memilih untuk menunggu. Gang Tai kemudian curhat kepada direktur. Ia tak menyangka kakaknya ingat kejadian dulu. Direktur kemudian menyuruh Sang Tai kembali untuk bekerja. Setelah semua yang terjadi, Jae Soo memperingati Gang Tai untuk tidak dekat-dekat dengan Ko Mun Yeong. Gang Tai berkata ia sudah terbangun dari mimpi dan ia harus berfokus pada kakaknya. Aku memimpikan hal yang tidak mungkin, ucapnya. Gang Tai percaya ia bisa memilih hubungannya dengan Ko Mun Yeong atau menjaga kakaknya. Namun Gang Tai sadar ia tak bisa memiliki keduanya. Gang Tai kemudian lebih memilih sang kakak. Ko Mun Yeong ke rumah sakit membawa pakaian dalam untuk Gang Tai. Ko Mun Yeong kesal karena Gang Tai tidak juga pulang. Ko Mun Yeong kemudian berkata kepada Gang Tai bahwa ia tak seharusnya hidup bagai tawanan untuk kakaknya. Gang Tai harus bebas dan hidup dengannya. Namun Gang Tai berkata ia tak bisa meninggalkan kakaknya. Mereka mempunyai takdir yang menyakitkan. Kata-kata Gang Tai menyakiti Ko Mun Yeong. Ko Mun Yeong yang berkata jangan pergi, tapi Gang Tai hanya menganggapnya sebagai momen-momen indah sementara. Ko Mun Yeong percaya bahwa Gang Tai berbohong, tapi Gang Tai pergi meninggalkan Ko Mun Yeong yang menangis dan juga marah. Ibu Nam Jori menawarkan diri membawa Sang Tai pulang. Gang Tai sangat berterima kasih karena hal itu. Nam Jori juga mengajak Gang Tai pulang dan berbaikan dengan kakaknya. Gang Tai lalu meminta tolong kepada Juri untuk ke rumah Ko Mun Yeong untuk mengambil barang-barangnya. Di rumah, Gang Tai meminta maaf kepada Sang Tai. Sang Tai kemudian memeluk Gang Tai yang menangis dan berkata untuk jangan meninggalkannya lagi. Di sisi lain, di kastil terkutuk, Juri dan Ko Mun Yeong meminum anggur bersama. Juri mengakui bahwa ia takut dan juga cemburu kepada Ko Mun Yeong. Nam Juri yang mabuk menampar Ko Mun Yeong karena kesal. Sang In kemudian datang menjemput Juri. Ko Mun Yeong merasa Sang In menyukai Juri. Ia bertanya kepada Sang In siapa yang lebih ia sukai. Namun Sang In tidak bisa membandingkan mereka seperti itu. Sang In menyebut bahwa Ko Mun Yeong merindukan Gang Tai. Saat sendirian di meja makan, Ko Mun Yeong berulang kali berkata rindu. Keesokan paginya, Juri bertemu Gang Tai di halte bus dan mereka pergi bekerja bersama. Nam Juri kaget mengapa Gang Tai berbicara bahasa santai dengannya. Ternyata saat mabuk, Juri memaki-maki Gang Tai dan memintanya berhenti berbicara formal lagi. Di rumah sakit, kepala perawat bertanya kepada Gang Tai apakah Pak Oran dekat dengan Sang Tai. Gang Tai menjawab tidak tahu dan diberitahu untuk berhati-hati dengan Pak Oran. Sementara itu, Ko Dae Hwan melihat Pak Oran yang mendekatinya. Kepala perawat merasa Pak Oran sering memprovokasi pasien lain. Pak Oran berbisik di telinga Dae Hwan, bertanya apakah ia akan membunuhnya lagi. Dae Hwan langsung berniat mencekik Oran. Para perawat bergegas memisahkan mereka. Dae Hwan menyebut Ko Mun Yeong dan ibunya sama-sama monster dan mereka harus mati. Namun Gang Tai menyebut bahwa Ko Mun Yeong bukanlah monster. Setelah kejadian itu, direktur rumah sakit curiga bahwa sebenarnya Pak Oran adalah Do Hae Jae, ibu Ko Mun Yeong yang dikabarkan telah meninggal. Ko Mun Yeong mendatangi rumah Juri dan meminta ibunya membuatkan makanan. Ibu Juri membuatkannya sup rumput laut dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Sang In pun mengucapkan terima kasih dan memberikannya kalung.
Komonyong pergi ke kamar Sang Tai dan memberikannya mangtai. Komonyong lalu pergi mengajaknya bermain karena ia sedang ulang tahun. Tapi Sang Tai tidak percaya dan terus menyebut Komonyong pembohong. Komonyong lalu menceritakan kembali kisah pengembala sapi dan serigala. Komonyong menyebut pengembala berbohong kepada penduduk desa bahwa ada serigala karena ia merasa kesepian. Ia menyebut orang yang paling jahat di dunia ini adalah orang yang tidak percaya orang lain. Itulah mengapa si pengembala sapi benar-benar diserang serigala. Tak ada yang percaya, hingga berakibat semua ternaknya dimakan serigala. Di rumah sakit jiwa, Pak Oran melarikan diri dari rumah sakit dan menulis pesan hari ini adalah hari yang penting. Hal itu membuat semua perawat dan direktur rumah sakit menjadi panik. Pak Oran yang melarikan diri dan menulis pesan hari ini adalah hari yang penting membuat Gang Tai sangat panik, karena Komonyong juga menyebut hari ini adalah hari penting baginya. Kini Gang Tai langsung percaya bahwa Pak Oran adalah ibu Komonyong yang berusaha menyakiti putrinya lagi. Pak Oran mengetuk pintu rumah Komonyong, dan saat pintu dibuka, Pak Oran langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Komonyong. Di sisi lain, Gang Tai yang sangat panik langsung pergi menuju ke kastil terkutuk rumah Komonyong. Karena sangat panik, Gang Tai mempercepat mobilnya.